Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semuanya kesehatan, kesempatan dan istiqomah di dalam menuntut ilmu, dalam mengkaji kitab. Tidak ada yang kita harapkan selain ridhonya Allah Subhanahu wa taala, keberkahan ilmu, amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang pastinya bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya. Itulah pentingnya ilmu atau manfaatnya ilmu itu ketika kita bisa bermanfaat. Ketika ilmu itu diamalkan, maka disitulah ilmu itu bermanfaat. Tapi ketika ilmu itu hanya sebatas teori atau hanya sebatas formalitas di kelas, di majelis, selesai majelis tidak diamalkan, maka itu tidak akan memberikan manfaat. Ya. Makanya doa Nabi itu Allahumma 'allimni ma yanfa'uni. Ya Allah, ajarkanlah aku apa yang bermanfaat bagiku. Oke, kita kembali mengkaji kitab Tadhkiratus Sami wal Muta'allim yang disusun oleh Ibnul Jama'ah. Sudah sampai bab Adabul Muta'allim fi nafsihi, adab seorang murid, seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Ya. Jadi semakin kita menghormati diri kita sendiri, maka orang pun akan lebih respect kepada kita. Kalau kita sendiri tidak pernah menghormati diri kita, maka jangan salahkan orang lain untuk tidak menghormati kita. Nah, di sini adab-adab di sini adalah salah satu cara kita untuk menghormati diri sendiri. Bagaimana seorang pelajar, seorang penuntut ilmu, mahasiswa, santri itu menghormati dirinya sendiri. Ini ya. Nah, ya. Kita sudah sampai poin yang keempat kemarin tentang qanaah. Seorang penuntut ilmu itu harus besar rasa qanaahnya, merasa cukup terhadap segala kekurangan yang dialami atau yang dihadapi saat dia menjadi seorang penuntut ilmu, saat menjadi santri. Gitu ya. Jadi saya dulu di santri ketika SMA itu kan jauh tuh di Jawa, kemudian kalau liburan nggak pulang, kemudian pernah kena skabies, terus skabies. Oh iya. Nah, skabies ngurus sendiri, gitu, nanah-nanah lutut, punggung gitu ya, tangan, luar biasa itu pokoknya. Terus makanan juga apa adanya, jauh dari kota seperti itu ya. Jadi perlu merasa cukup dan tidak banyak mengeluh, gitu ya. Itu memang rintangan dan tantangannya seorang penuntut ilmu ketika dia sudah berazam atau tekad untuk menuntut ilmu seperti itu. Jadi sungguh-sungguh. Nah, di sini kemarin kita sampai di perkataan Imam Malik, la yablughu ahadun minan hadzal ilmi. Tidaklah seseorang mencapai ilmu ma yuridu yang diinginkan hatta yudirra bihil faqru, hingga dia merasa derita karena kefakiran. Kefakiran itu merasa ada banyak kekurangan. Ya. Walaupun sekarang banyak pondok-pondok atau sekolah-sekolah yang elit gitu ya, pondok-pondok, ada pondok yang boleh main game gitu ya. Ada pondok yang memang elit sekali, ruangan ber-AC gitu ya. Tempat tidurnya spring bed, makanannya ayam selalu ya, nggak ada tahu tempe. Tahu tempe itu tambahan, bukan pokok, bukan utama ya. Kepada. Tapi para ulama terdahulu seperti ini, yudir robihil fakru, mereka menderita karena kefakiran. Imam Syafi'i itu pernah mengutip kertas-kertas berkas untuk menulis ilmu. Seperti ada ulama yang kemudian menjual rumah untuk membeli kitab. Wa yu'thiruhum ala kulli syai'in, dan dia bersikap itsar. Itsar itu artinya memprioritaskan ilmu di atas segala sesuatu. Itu tadi ya, menjual rumah demi bisa beli buku. Gitu ya.
atau menghabiskan usianya hanya untuk menuntut ilmu. Oke, istamir man qari wa qala Abu Hanifah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa qala Abu Hanifah yusta'anu 'ala al-fiqhi bi jam'il hammi wa yusta'anu 'ala hadfil 'alaiki bi akhdhil yasiri 'inda al-hajati wa la yazid. Fahadhihi aqwali haula'il a'immati alladhi aqwalu fahadhihi al-aqwalu haula'il a'immati alladhina lahum fihil kidhul mu'alla ghairu mudafa'in wa kanat hadhihi ahwaluhum radhiyallahu anhum. Kemudian perkataan Imam Abu Hanifah, yusta'anu 'alal fiqhi bi jam'il ham. Yusta'anu, dibutuhkan 'alal fiqhi, untuk memahami satu ilmu. Al fiqhi, fiqh itu artinya pemahaman terhadap suatu ilmu. Bijam ilham, jam artinya mengumpulkan, artinya memfokuskan, memusatkan. Alham, apa alham? Yang penting. Penting, ahamiyah. Ada sebuah hadis, faman hamma bihasanatin falam ya'malha falahu hasanatun wahidah. Barang siapa yang berkehendak atau berniat melakukan suatu perbuatan kebaikan, falam ya'malha, dan dia mungkin terhalang karena sesuatu, tidak jadi mengamalkan kebaikan tersebut, dia mendapatkan satu pahala niat. Nah, bijam ilham, dia memusatkan keinginan atau memusatkan pikirannya. Itu. Jadi tidak boleh terpecah belah atau kedistrak dengan yang lain ketika menuntut ilmu. Wa yusta'anu ala hadfil alaik, dan dibutuhkan untuk menghindarkan, hadfi ini membuang atau menghindarkan, alaik rintangan-rintangan, bi akhdhil yasir indal hajah, dengan mengambil secukupnya dari yang dibutuhkan, indal hajah, wala yazid, dan tidak lebih. Artinya makan secukupnya, kemudian tidur secukupnya, gitu ya. Jadi hal-hal yang mubah, apabila perlu refreshing secukupnya, piknik secukupnya, karena di masa Rasulullah juga demikian. Jadi ada hari-hari di mana Rasulullah memang tidak bermajelis, karena memang manusia itu ada futurnya, ada bosannya. Manusia itu ada rasa tidak semangatnya. Jadi ada kadang-kala dia semangat terus, ada kadang-kadang juga satu waktu dia tidak semangat. Nah, jadi untuk mengatur ritme kehidupan, jadi ada masa istirahat, ada masa untuk belajar, seperti itu. Wala yazid, tapi tidak berlebihan, gitu ya. Tidak berlebihan. Kayak di sekolah hari Ahad libur, atau di Timur Tengah hari Jumat libur, gitu ya. Fahadhihi aqwalu haula'i al-a'immah, maka ini adalah perkataan atau petuah dari haula'i, mereka al-a'immah, para imam, alladzina lahum fihi al-qidhu, yang mana mereka memiliki kedudukan, al-qidhu kedudukan, al-mu'alla, yang tertinggi, ghairu mudafi', yang tidak bisa terbantahkan. Maksudnya mereka itu sudah diakui kedudukan tinggi mereka dalam keilmuan. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, gitu ya. Wa kanat hadhi ahwaluhum, dan begitulah kondisi mereka, di mana mereka betul-betul merasakan kefakiran dalam menuntut ilmu, kemudian memusatkan pemikirannya, ya. Jadi tidak memikirkan hal lain kecuali betul-betul belajar, menghabiskan usianya untuk ilmu, atau mengabdikan dirinya untuk ilmu, seperti itu ya. Karena memang kalau dalam hadis yang lain, kenapa para ulama sampai berkorban demikian, atau sampai rela berbuat demikian, meninggalkan kesenangan dunia yang lain? Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, wan nabiyyu kama qala la yarithu dinar wala dirham. Nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Akan Nabi wa innama warathul ilma. Kan Nabi itu mewarisi ilmu. Faman akhadahu faqad
faqad akhadha bihaddzin wafirin. Barang siapa yang mengambil warisan itu, maka dia telah mengambil jatah atau mengambil warisan yang paling besar. Warisan yang wafir, yang memenuhi semua keinginannya. Oke, istamir. قال الخطيب ويستحب للطالب أن يكون عزبا ما أمكنه لئلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجية وطلب المعيشة عن إكمال الطلب. وقال سفيان الثوري من تزوج فقد ركب البحر فإن ولد له فقد كسر به. وبالجملة فترك التزويج لغير المحتاج إليه أو غير القادر عليه أولى لا سيما للطالب الذي رأس ماله جمع الخاطر وإجمام القلب واستعمال الفكر. Qala al-Khatib, berkata Khatib al-Baghdadi, wa yustahabbu, dan dianjurkan, lit-talib, bagi seorang penuntut ilmu, ayyakuna azaban, untuk terus menjomblo, ma'amkanahu, selama dia mampu menjomblo, ya, atau selama dia kuat menahan kejombloannya. Kata Khatib al-Baghdadi, li'alla, supaya yaqta'ahu ishtighalu bihuquqiz zawjiyah, supaya tidak memalingkan kesibukan bihuquqiz zawjiyah, kesibukan memenuhi hak istri dalam pernikahan suami istri, wa talabil ma'isyah, mencari nafkah, an ikmalit talab, dari penyempurnaan menuntut ilmu, atau dari memaksimalkan menuntut ilmu. Jadi selama di proses menuntut ilmu itu dianjurkan oleh Khatib al-Baghdadi untuk menjomblo. Ini ya, menjomblo. Karena sekali sudah terikat dengan perempuan atau sudah berkeluarga, maka pikirannya akan bercabang, akan banyak hal yang dipikirkan. Jangankan sudah punya keluarga, mungkin kita yang menjomblo tapi kita punya tanggungan, mungkin membantu keluarga, itu saja sudah berpikiran gitu ya. Bantu adik, bantu saudara, bantu orang tua di rumah, mungkin di sambil kuliah, sambil dagang kecil-kecilan atau sambil bisnis kecil-kecilan, itu sudah memecah fokus gitu ya. Nah, makanya di sini ini kalau idealnya bagi seorang penuntut ilmu itu memang nggak boleh mikir perempuan dulu. Nah, harus jauh-jauh dulu dari mikirin perempuan gitu ya. Karena kayak tadi, kalau sudah memikirkan perempuan, nanti kalau sudah nikah harus memenuhi hak-hak suami istri, harus mencari nafkah gitu ya. Nah, mungkin kemudian nikah kemudian ditinggal gitu saja, nggak mungkin ya, nggak boleh, karena nanti jatuhnya kepada zalim. Nah. Kemudian qala Sufyan ats-Tsauri, begitu pula kata Sufyan ats-Tsauri, man tazawwaja faqad raqibal bahro, barang siapa yang menikah, tazawwaja faqad raqibal bahro, maka dia telah menaiki bahtera atau kapal, fa in wulidalahu faqad usira bihi, dan jika dia kemudian memiliki anak, wulidalahu faqad usira bihi, maka sungguh dia telah menghancurkan bahtera itu. Maksudnya ketika sudah punya anak itu, dia fokusnya lebih pecah lagi gitu ya. Anak sakit atau anak sekolah butuh uang, nah itu harus kepikiran lagi. Nah, jadi emang pernikahan itu butuh persiapan ya, butuh persiapan, tidak kemudian sekedar senang-senang saja atau tidak sekedar romantis-romantis saja, tapi di sana ada persiapan ketika memang seorang itu memfokuskan atau menghabiskan usianya untuk menuntut ilmu gitu ya. Wabil jumlah fatarkut tazwid. Nah, di sini kesimpulannya, bil jumlah fatarkut tazwid, maka meninggalkan untuk tidak menikah,
meninggalkan untuk tidak menikah li ghairil muhtaj ilaihi, kepada orang yang tidak terlalu butuh kepadanya. Makanya di dalam ilmu fikih itu hukum nikah itu beda-beda sesuai dengan kondisi masing orang-orang. Ada yang mungkin orang itu mungkin putra sunnah menikah, mungkin Isan dah wajib nikah. Waduh. Jadi beda-beda. Wajib dua. Udah sampai belum pelajaran fikihnya sama Ustaz Saiful? Masih bab toharoh. Bab masih bab taruh, bukannya udah sampai kemarin bab ini, bab haid ya? Haid ya haid. Oh masih taharah ya? Ya. Nah di sini dijelaskan kapan seorang itu wajib menikah, ketika dia sudah pertama mampu secara finansial, secara biologis mampu. Kemudian yang ketiga dia dikhawatirkan jatuh kepada maksiat. Jadi kalau enggak menikah dia dipastikan dia ini jatuh kepada hal-hal maksiat kalau enggak menikah. Nah, maka dia sudah wajib. Kapan dia menjadi sunnah? Ketika dia punya kemampuan finansial, biologis. Kemudian yang ketiga dia menjamin dirinya tidak jatuh pada hal maksiat. Nah, itu sunnah. Nah, kapan dia dan menikah itu bisa jadi makruh? Kapan? Ketika dia belum cukup finansial, mungkin secara biologis masih ada penyakit, dan tidak dikhawatirkan jatuh pada hal maksiat, dia itu makruh baginya karena dikhawatirkan nanti bisa menzolimi pasangannya. Nah, gitu ya. Nah, dan juga pernikahan itu bisa menjadi haram. Ya. Contohnya mungkin kalau di surat di surat An-Nur, ya, surat An-Nur itu sesama pezina itu tidak boleh menikah ini. Jadi orang pezina itu tidak boleh menikah kecuali dengan orang musyrik. Itu saking hinanya seorang yang melakukan zina, sampai dia tidak boleh menikah dengan orang yang tidak pernah berzina seperti itu ya. Tapi itu nanti ada penjelasan lebih lebarnya. Cuma secara tekstualnya, arti terjemah biasa, sebagai bentuk penghinaan kepada orang pezina. Jadi itu haram seorang pezina kemudian menikah dengan orang yang belum pernah berzina. Itu ada penjelasan lain ya, sesuai dengan masing-masing mazhab. Atau dia mungkin punya penyakit yang kalau dia menikah itu bisa menularkan penyakitnya. Nah itu haram juga. Ya bisa, karena bisa merugikan atau menzolimi pasangannya. Jadi beda-beda hukum nikah. Nah itu kembali ke masing-masing. Saya kira-kira udah mampu belum? Nah, gimana Rizky, kira-kira gimana? Sunnah, wajib, makruh, haram? Dan yang pasti punya calon ya. Kalau nggak punya calon udah cukup semuanya, tapi nggak punya calon ya nggak bisa nikah juga. Nah itu li ghairil muhtaj ilaihi. Jadi kepada orang yang belum terlalu membutuhkan, ghairil muhtaj, belum terlalu membutuhkan ilaihi kepada nikah, au ghairil qadir, atau tidak mampu secara finansial terutama di sini. Alaihil ula, maka bagi mereka yang belum terlalu membutuhkan untuk nikah, belum mampu untuk nikah, maka meninggalkan untuk tidak menikah itu lebih utama. Jadi lebih fokus untuk menuntut ilmu, la siyama lit thalib, apalagi seorang thalib, seorang pelajar, alladzi ra'su malihi, yang modal utamanya jam'ul khotir, mengkonsentrasikan pikiran, wa ijmamul qalbi, menenangkan hati, wasti'malul fikri, dan memaksimalkan pikiran atau memusatkan pikiran. Nah, ini memang nggak main-main ketika seorang menuntut ilmu ya, dalam secara adabnya seperti itu, supaya dia maksimal. Karena ilmu ini memang ketika dia tidak maksimal atau salah dia dalam memahami ilmu kemudian diajarkan kepada orang lain, itu bisa jadi suatu hal yang tercela seperti itu ya. Maka ada buku itu Al Ulama Al Uzzab, para ulama yang menjumblo, itu ada bukunya. Termasuk di sana ada Imam Nawawi, gitu ya, ada Ibnu Taimiyah, ada Al Ghazali, ada Al Bukhari, iya. Dan imam-imam yang lain yang memang memilih untuk memilih untuk menghabiskan usia mereka untuk ilmu seperti itu. Dan itu sah-sah saja, gitu ya. Sah saja.
Ya, tapi tadi sesuai dengan tadi ya. Mungkin bagi mereka menikah itu bisa jadi sunnah seperti mereka bisa menahan syahwatnya, bisa memastikan dirinya tidak jatuh pada maksiat, sehingga mereka punya amal utama yang lain seperti itu ya. Jadi mungkin seperti Imam Nawawi tidak, atau ya, beberapa imam yang kemudian memilih untuk tidak menikah, tapi mereka menulis karya tentang pernikahan itu luar biasa sekali. Seperti Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali kan nggak nikah, tapi di Ihya Ulumuddin itu ada bab nikah. Bahkan beliau mengatakan, seandainya aku mengetahui 10 hari lagi waktuku di dunia, maka tidak ada hal yang paling aku segerakan kecuali menikah. Karena aku malu bertemu dengan Allah dalam keadaan jomblo. Karena Allah telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Karena semua nabi menikah gitu ya. Nabi Adam aja punya pasangan. Porsi masing. Ada nggak nabi yang nggak menikah? Nabi Isa. Nabi Isa menikah nggak? Tidak. Belum. Ya. Kata keburu diangkat tuh. Iya. Keburu diangkat. Jadi seperti itu. Ada yang tanyakan sebelum kita lanjut ke poin yang kelima? Lebih ke anjuran Ustaz tadi. Ini lebih ke anjuran gitu untuk memujang ini atau Iya. kebiasaan urf. Enggak, ini pada saat memang itu. anjurannya. Idealnya. Jadi idealnya seorang penuntut ilmu itu. Jadi dia fokus dulu menuntut ilmu sampai selesai atau sampai dikira sudah mapan, seperti Imam Ahmad. Imam Ahmad menikah di umur 40. Tapi kemudian dalam riwayat dia hidupnya sampai 80 tahun lebih. Gitu ya. Usianya sampai 80 tahun lebih dan menikah, punya istri 2 atau 3 gitu. Jadi menikah kemudian meninggal, kemudian menikah lagi, kemudian meninggal lagi, kemudian menikah lagi. Itu Imam Ahmad. Enggak langsung 3 sih. Kalau Sarahwani gimana? Masih berjuang. Itu ya. Jadi emang semuanya punya, alhamdulillah itu punya, kita itu punya takdir masing-masing. Jadi nggak perlu mencocokkan harus seperti drama Korea atau mencocokkan seperti drama apa gitu ya. Jadi buat kisah sendiri gitu. Jadi nggak perlu harus sama dengan ini atau sama dengan artis ini, gitu ya. Nah, yang penting pastikan semuanya dalam bingkai ketaatan. Gitu. Oke, Istamir. Al-khamisu an yaksima awqata laylihi wa naharihi wa yaghtanima ma baqiya min umrihi fa inna baqiyatal umri la qimata lahu wa ajwadul awqati lil hifdzil asharu walil bahthil abkaru walil kitabati wastun nahari walil mutala'ati wal mudzakaratil lailu. Al-khamis yang kelima, ayyaksima, hendaknya seorang murid, seorang pelajar membagi awqata lailihi wa naharihi, membagi waktu lail malam, wa naharihi dan siangnya, wa yaghtanima dan memanfaatkan ma baqiya, apa yang tersisa min umurihi dari usianya. Fa inna baqiyatal umuri la qimata lahu, karena sisa usia yang dimiliki seorang pelajar la qimata lahu, itu tidak ada harganya. Maksudnya tidak bisa dibeli dengan apapun waktu itu ya. Sekali terlewat maka tidak ada harta seluruh satu bumi ini bisa dikumpulkan tidak bisa mengembalikan waktu semenit pun. Ya, ini maksudnya la qimata lahu. Jadi sangat berharga sisa waktu yang dimiliki. Oleh karena itu, nah waktu-waktu yang perlu dibagi atau waktu-waktu yang perlu diperhatikan, wa ajwadu al-awqat, dan waktu terbaik, ajwadu terbaik, al-awqat waktu, lil hifdi, waktu terbaik untuk menghafal itu ada di al-asharu, di waktu sahur. Waktu sahur itu berarti sebelum subuh.
30 menit atau 1 jam sebelum subuh. Nah, itu adalah waktu terbaik untuk menghafal. Gitu ya. Walil bahthi al abkaru, dan untuk menelaah atau mengkaji suatu bidang ilmu, maka itu bagusnya di waktu al abkar, waktu setelah subuh, ya, masih pagi. Walil kitabati, dan waktu untuk menulis wastun nahar, di pertengahan hari sebelum duhur sampai setelah duhur. Walil mutala'ati wal mudzakarati al-lail, dan untuk menelaah, berdiskusi, ya, berdialog itu atau murojaah itu adalah di waktu malam. Nah, ini yang kita lakukan inilah pas kali. Kita menelaah ataupun berdiskusi itu diwaktukan di waktu malam. Ya, dalam sebuah hadis Nabi disebutkan Nabi itu memakruhkan tidur sebelum Isya dan ngobrol setelah Isya. Makruh tidur setelah maghrib, dan makruh ngobrol hal-hal yang tidak penting setelah Isya. Gitu ya. Hal-hal yang tidak penting. Tapi ketika itu bagian dari menuntut ilmu atau bermajelis ilmu, maka itu sangat dianjurkan. Al-lailu, di malam hari. Kemudian istamir. وقال الخطيب أجواد أوقات الحفظ الأسحار ثم وسط النهار ثم الغداة. قال وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع. Oke. Waqala al-Khatib, berkata Khatib al-Baghdadi, ajwadul awqat, waktu terbaik al-hifdi untuk menghafal adalah al-ashar, sama nih, waktu sahur. Thumma wasatun nahar, kemudian di waktu pertengahan hari, itu sebelum duhur, misalkan 1 jam sebelum duhur atau setengah jam sebelum duhur. Thumma al-ghadah, kemudian al-ghadah ini apa? Ya, menjelang malam atau di malam hari ya. Ini seperti hadis tawakalnya seekor burung itu, taruhu ju'an, dia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar, wa taghdu butuna, dan dia kembali dalam keadaan kenyang malam hari. Nah, ini waktu terbaik untuk menghafal, karena memang di waktu malam itu dia lebih hening, lebih sepi, lebih silent, mode silent ya. Nah, itu lebih enak untuk menghafal. Waqala, beliau juga berkata, wa hifdzul laili anfa'u min hifdin nahar. Menghafal di waktu malam itu lebih efektif daripada menghafal di waktu siang. Wa waqtul ju'i, dan di waktu lapar lebih efektif ketimbang di waktu kenyang. Nah, makanya para ulama terdahulu lebih sering berpuasa sunnah. Puasa sunnah untuk apa? Untuk menunjang tadi cara menghafal. Gitu ya. Ketika puasa Senin Kamis, puasa Daud, gitu ya, atau puasa Ayyamul Bayd. Nah, mereka selain itu bagian dari sunnah juga bisa menunjang untuk kuatnya hafalan. Nah, gitu ya, kuatnya hafalan. Nah, ini penting, ini dicatat waktu-waktu terbaik untuk menghafal, kapan mengkaji kitab, kapan murojaah. Gitu ya. Terus lanjutin sedikit lagi. Qala wa ajwadu amakini al-hifdhi al-ghurafu wa kullu mawdi'in ba'idin 'anil mulhiyati. Oke. Terus Qala wa laysa bimajmudin wa laysa bimahmudin al-hifdhu bihadratin nabati wal khudrati wal anhari wa qawari'il turuqi wa qawari'it turuqi wa dajijil aswati li annaha tamna'u min khuluwil qalbi ghaliban. Ya. Kalau tadi waktu, kalau sekarang tempat. Wa ajwadu amakinil hifdi, dan tempat terbaik untuk menghafal itu adalah al-ghurafu. Al-ghurafu itu apa? Ruangan. Kamar. Ya. Ruangan artinya dalam tempat yang terisolasi atau tertutup gitu ya. Jadi yang bisa meminimalisir kebisingan-kebisingan.
Wa kullu mawdu'in dan wa kullu mawdi'in dan setiap tempat ba'idin jauh anil mulhiyat dari segala hal yang melalaikan. Ini misalkan dibuat rumah tahfidz tapi sampingnya karaokean. Nah, itu susah menghafal. Gitu ya. Ini makanya tempat-tempat tahfidz atau beberapa pondok pesantren itu agak jauh dari perkotaan gitu ya, agak jauh dari hiruk pikuk dunia gitu. Supaya fokus. Makanya pondok-pondok di Bogor itu salah satunya, itu jauh dari keramaian di puncak gitu ya, masuk ke dalam seperti itu. Nah, termasuk ini di masjid juga bagus ya. Masjid sini termasuk masjid yang tidak terlalu bising ya, tidak di pinggir jalan. Tapi kalau masjid pinggir jalan, wah itu kerasa sekali bisingnya. Ini susah kalau sudah bising, sudah berisik, susah untuk menghafal. Nah, kemudian dilanjutkan, ini masih perkataan Khatib Al-Baghdadi, walaysa bimahmudin, dan bimahmud ini suatu hal yang terpuji. Jadi artinya sangat tidak terpuji atau sangat tidak layak atau tidak layak, laisa tidak, bimahmud layak, al-hifdu menghafal, bihadratin nabat menghafal di tempat-tempat yang banyak tumbuhan, wal khudroh ini hijau-hijauan. Nah, ini agak saya belum terlalu paham juga. Seharusnya ini bagus ya. Wal anhar atau di tempat yang mengalir sungai. Wa qawari'it turuq atau di tempat-tempat jalan di keramaian. Wa dajijil aswat atau tempat-tempat yang berisik banyak suara. Dajij berisiknya al aswat, suara-suara. Li'annaha karena tamna'u min khuluwil qalbi ghaliban, karena dia menghalangi seseorang dari menenangkan. Khulu ini mengosongkan al-qalbi, hati atau pikiran secara maksimal. Jadi memang sebelum menghafal itu kita perlu hati ini dijauhkan dulu dari hal-hal yang kemudian memalingkan kita, hal-hal yang kemudian menyita pikiran ataupun mencuri perhatian kita seperti itu. Jadi sebenarnya kalau di tempat-tempat hijau-hijau itu lebih sejuk ya. Lebih tenang ya. Ini mungkin saya berbeda pendapat sama ini. Ini tempat sungai-sungai itu kan seru sungai. Jauh dari keramaian. Itu jadi terfokus kayak Bangkong. Kali sungai-sungai yang ini ya, sungai-sungai kayak di Jakarta sama sungai Ciliwung. Nah itu mungkin sungai ini masuk mungkin seperti itu ya, kotor gitu, terus banyak orang-orang yang tinggal di situ ya. Itu mungkin tidak kondusif ya. Tapi kalau sungainya di dalaman gitu ya, masih alami, itu mungkin membantu gitu ya. Nah ini waktu dan tempat-tempat yang perlu kita perhatikan ketika menghafal, karena itu bisa menunjang atau bisa mendorong kita untuk lebih cepat menghafal ataupun lebih cepat menangkap pelajaran-pelajaran. Makanya saya sendiri dulu ketika di pesantren ngafalnya itu jam 11 malam, ketika semuanya sudah tidur menghafal sampai jam 12, kemudian tidur, kemudian bangun lagi sebelum subuh, ulang sebentar, pada subuh store. Udah seperti itu aja terus. Ini terus. Nah, jadi memang di waktu-waktu memang hening. Orang-orang yang kalau pengen mengejar ketertinggalan, kita mungkin ada banyak ketertinggalan. Nah, mengejarnya seperti itu. Manfaatkan waktu malam, terutama sebelum subuh. Itu untuk mengejar ketertinggalan apapun itu. Baik masalah dunia, masalah akhirat, mengejarnya adalah dengan memanfaatkan waktu di sebelum subuh. Maka segala ketertinggalan akan terkejar. Baik dunia maupun akhirat. Nah, itu ya. Oke, saya kira cukup untuk malam ini. Mungkin ada yang 1-2 pertanyaan. Apa ajwad artinya tadi Isa? Hah? Terbaik ya. Kapan waktu terbaik menghafal, Rizky? Sebelum subuh. Ashar. Gimana? Udah bangun sebelum subuh, Rizky? Alhamdulillah. Masya Allah. Sebelum subuh tuh masih fresh, belum mikirin apa-apa, kecuali kalau punya tugas gitu ya, atau punya utang.
Yuk, nggak ada? Nggak ya? Saya kira untuk ini sampai poin ke-5 nanti bisa diulang-ulang lagi atau dibaca-baca lagi. Ini terutama bagian terpenting ya, di mana waktu-waktu yang perlu kita maksimalkan untuk belajar atau potensi yang kita miliki, disitulah yang perlu kita maksimalkan waktunya. Itu waktu-waktu terbaik dan waktu-waktu yang penuh dengan keberkahan. Karena memang waktu sahur sendiri adalah waktu yang penuh keberkahan ya. Wabil asharihum yastaghfirun. Salah satu ciri calon penghuni surga itu adalah bangun di waktu sahur dan dia banyak beristighfar. Gitu ya. Artinya beristighfar ini salah satu amal soleh. Bisa mengerjakan amal-amal soleh yang lain seperti menuntut ilmu, atau membaca Quran, menghafal Quran, mengkaji ilmu, gitu ya. Gitu. Menyusun strategi perang atau menyerang suatu kaum, menyerang sebuah penyerangan. Jadi kaum muslimin itu terbiasa menyerang musuhnya itu di waktu sahur pergerakannya, dimana ketika mereka masih tidur gitu ya. Jadi kalau mereka masih tidur tapi kaum muslimin sudah bergerak. Jadi itu waktu yang keberkahan. Dan Allah Nabi sendiri berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, rahmatilah atau berkahilah umatku di waktu paginya. Nah, demikian kita tutup dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.